Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Karanto, Prodi Pendidikan Teknik Elektro S1 angkatan 2019, NIM 1950 Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai mata kuliah manajemen industri, yaitu tentang manajemen mutu. Yang pertama yaitu konsep manajemen mutu. Pengertian dan falsafah manajemen mutu dalam Ciptono dan Diana pada tahun 2003 menyatakan manajemen mutu diartikan sebagai perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan. Sedangkan menurut pengertian lain, manajemen mutu merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas strategi usaha dalam berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Sementara menurut Ciptono dan Diana 2003 menyatakan untuk memudahkan pemahamannya, pengertian manajemen mutu dapat dibedakan dalam dua aspek. Aspek pertama yaitu menguraikan apa manajemen mutu itu, dan yang kedua membahas mengenai cara bagaimana mencapainya. Untuk selanjutnya yaitu trilogi Juran. Trilogi Juran ini memperkenalkan konsep trilogi kualitas. Yang dimaksud dengan trilogi kualitas yaitu berdasarkan pada quality planning, terus quality control, dan yang ketiga yaitu quality improvement. Konsep trilogi kualitas merupakan konsep pertama kali yang dikembangkan oleh Joseph M. Juran. Yang selanjutnya yaitu yang tadi saya jelaskan, yaitu mengenai trilogi Juran, yaitu terdapat 3 trilogi kualitas. Yang pertama yaitu perencanaan mutu atau quality planning. Quality mutu atau quality planning yaitu perencanaan mutu atau yang disebut dengan quality planning adalah suatu kegiatan identifikasi kepada pelanggan untuk mencapai karakteristik suatu produk, yaitu dengan cara meningkatkan proses yang baik dan mendukung. Untuk yang kedua yaitu quality control. Quality control ini merupakan proses memproduksi yang diuji serta dievaluasi sesuai dengan syarat-syarat yang diminta para pelanggan. Dalam menentukan suatu penyusunan pengukuran dengan cara menyusun standarisasi kerja serta kinerja dan bisa menentukan keputusan dalam perbedaan masalah. Yang ketiga yaitu yang perbaikan kualitas atau quality improvement. Yang ketiga ini yang dimaksud adalah suatu proses kegiatan untuk meningkatkan kebutuhan dan perbaikan, dan mempunyai fungsi sebagai mendiagnosis suatu kesalahan dan dapat menentukan penyebab dari kesalahan, melakukan perbaikan, serta mempertahankan mekanisme yang baik dan tepat supaya kualitas mutu tercapai. Untuk selanjutnya yaitu mengenai
prinsip Deming. Menurut Edward Deming, terdapat 14 prinsip yang membantu dalam kesuksesan manajemen mutu, yaitu yang pertama, menentukan tujuan. Dalam suatu organisasi, kita harus bisa menetapkan suatu tujuan, fokus pada tujuan, dan memuaskan suatu pelanggan. Nah, keputusan yang dibuat harus berdasarkan tujuan dalam jangka waktu yang panjang dalam suatu organisasi dan bukan pada pengukuran jangka pendek. Yang selanjutnya nomor 2 yaitu adopsi falsafah atau metode baru. Kesadaran akan suatu kualitas menjadi kewajiban bagi setiap organisasi dan bagi setiap orang. Untuk mencapai suatu tujuan yang sesuai atau yang diinginkan, maka dapat dilakukan dengan perubahan, yaitu dengan mengadopsi metode baru atau cara-cara yang baru. Yang ketiga yaitu berhenti tergantung dengan infeksi massal. Yang dimaksud di sini yaitu suatu proses mengontrol mutu secara massal. Cara ini tidak efektif karena membuang-buang waktu. Cara yang terbaik untuk mengontrol mutu adalah dengan menggunakan metode sampling atau statistik dengan diagram kontrol. Yang keempat yaitu prinsip akhiri kontrol finish berdasarkan harga. Yang dimaksud dari prinsip ini yaitu suatu organisasi harus cenderung atau diputuskan berdasarkan pada harga yang murah, padahal ini akan menggiring pada kesalahan. Menurut Edward Deming, menjalankan hubungan yang baik dan berjangka panjang dengan supplier akan memberikan suatu kualitas yang baik. Yang kelima yaitu meningkatkan sistem produksi dan jasa secara konstan atau cepat. Yang dimaksud dalam prinsip ini yaitu meningkatkan produksi serta kualitas suatu barang, maka suatu dalam sebuah organisasi harus bisa meningkatkan mutu proses serta bisa menjamin proses perbaikan secara berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Yang prinsip keenam yaitu mendirikan pelatihan kerja yang modern. Yang dimaksud prinsip ini yaitu pendidikan dan pelatihan kerja pegawai merupakan suatu bentuk investasi. Semua pegawai seharusnya memahami konsep probabilitas dan variasi karena setiap orang adalah aset yang paling penting dalam menghasilkan produk atau jasa. Pelatihan ini juga berfungsi untuk meningkatkan hubungan dan kepercayaan antara manajer dan pegawai. Untuk yang ketujuh yaitu bentuk kepemimpinan. Yang dimaksud dari suatu prinsip ini yaitu seorang pemimpin atau manajer harus mempunyai sifat tanggung jawab dan berani mengambil keputusan dalam melakukan tindakan. Yang kedelapan yaitu prinsip menghilangkan rasa takut. Yang dimaksud dalam prinsip ini yaitu harus bisa berkomunikasi sesama anggota organisasi dan bisa mencapai suatu tujuan saat kita bermusyawarah dalam sebuah organisasi.
Untuk yang ke poin ke-9 yaitu prinsip menghilangkan penghalang antar departemen. Yang dimaksud di sini yaitu kompetisi dalam sebuah organisasi dapat mengakibatkan ketidakefisien yang serius. Tetapi semua orang dalam organisasi harus menyadari mereka memiliki peran dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ke-10 yaitu menghapus target serta terhadap sokat. Yang dimaksud dalam prinsip ini yaitu target serta slogan itu dampaknya sedikit praktis mengenai pekerjaan. Seharusnya fokus diberikan pada bagaimana memahami sistem pelayanan, bukan sekedar kata-kata. Untuk yang ke-11 yaitu menghapus standarisasi kerja yang memakai kota numerik. Yang dimaksud di prinsip ini yaitu memfokuskan suatu proses hasil kerja supaya meningkatkan kualitas serta kualitas yang disebabkan oleh pekerja untuk mendapatkan suatu kuota yang bernumerik. Yang ke-12 yaitu menghilangkan masalah yang mengganggu atau merampas kebanggaan karyawan yang memiliki keahlian. Yang dimaksud ini yaitu setiap pegawai atau pekerja harus bekerja dengan baik dan memiliki hak untuk bangga dengan hasil kerja mereka sendiri. Yang ke-13 yaitu meningkatkan semangat serta meningkatkan kualitas dalam kerja dengan cara memberikan program pendidikan. Yang dimaksud di prinsip ini itu dapat memberikan pemahaman yang baik kepada pegawai atau mengenai pekerjaan mereka. Yang terakhir yaitu melibatkan suatu orang dalam transformasi. Yang dimaksud dalam prinsip ini yaitu mampu berkomitmen atau mewujudkan suatu kualitas budaya dengan menerapkan 13 poin sebelumnya dalam pengambilan suatu keputusan. Yang selanjutnya yaitu prinsip manajemen mutu atau sering disebut dengan quality management principle. Yang pertama yaitu fokus terhadap pelanggan atau customer focus. Yang dimaksud dengan fokus terhadap pelanggan yaitu semua aktivitas hanya untuk memuaskan pelanggan, yaitu perencanaan serta implementasi sistemnya. Yang kedua yaitu leadership atau kepemimpinan. Yang dimaksud di sini yaitu harus mempunyai fungsi sebagai pemimpin dalam mengimplementasikannya dalam organisasi dan harus terkontrol oleh seorang komando. Untuk yang ketiga yaitu keterlibatan satu orang atau dalam sebuah organisasi. Yang dimaksud di sini yaitu semua anggota organisasi harus terlibat dalam mengimplementasikan sistem manajemen mutu dan harus sesuai dengan fungsinya masing-masing tersebut. Untuk yang keempat yaitu proses pendekatan. Yang dimaksud proses pendekatan yaitu mengimplementasikan sistem manajemen mutu harus sesuai alur proses dalam sebuah organisasi. Untuk yang kelima yaitu pendekatan sistem manajemen atau yang disebut dengan mengimplementasikan harus mengutamakan suatu proses pengolahan, bukan hanya menghilangkan masalah yang sudah terjadi.
keenam yaitu perbaikan yang dilakukan secara berlanjut atau terus menerus. Yang dimaksud dalam prinsip ini yaitu mengimprovement sebagai roh dalam mengimplementasikannya. Yang ketujuh yaitu dasar pengambilan suatu keputusan merupakan pendekatan fakta. Yang dimaksud dalam prinsip ini yaitu mengambil keputusan harus sesuai fakta atau berdasarkan fakta serta data yang akurat atau yang sesuai. Yang terakhir yaitu kedelapan, pemasak adalah orang yang saling menguntungkan dalam sebuah kerjasama. Maksudnya yaitu dalam sebuah organisasi harus saling menguntungkan dalam sebuah bekerja sama. Untuk yang selanjutnya yaitu implementasi total quality management atau yang sering disebut dengan TQM atau manajemen mutu terpadu. Total quality management atau TQM ini merupakan suatu pendekatan berorientasi pada pelanggan dengan memperkenalkan perubahan manajemen sistematik dan perbaikan terus-menerus terhadap proses, output, dan pelayanan suatu organisasi. Menurut Marinim, Total Quality Management atau MMT merupakan sistem manajemen yang mengikutsertakan seluruh anggota dalam organisasi dalam menerapkan konsep dan teknik kendali mutu untuk menetapkan suatu keputusan pelanggan dan orang yang mengerjakannya. Hakikat total quality management itu ada 4 hakikat. Yang pertama yaitu fokus terhadap pelanggan. Ya, maksudnya yaitu harus mencapai mutu yang baik sehingga dapat memenuhi harapan dari pelanggan dengan hasil produk atau jasa yang baik. Yang kedua yaitu mengambil keputusan atau melibatkan seluruh anggota. Maksudnya yaitu dalam mengambil suatu keputusan tidak berdasarkan keputusan individual tetapi berdasarkan keputusan bersama. Untuk yang ketiga yaitu harus mempunyai komitmen perbaikan secara terus-menerus atau berlanjut. Maksudnya yaitu mempunyai komitmen yang baik dan berkomitmen terhadap suatu tujuan. Yang keempat yaitu rencana yang dilakukan atau tindakan merupakan perjanjian yang isinya menyatakan mengenai keputusan dalam perjanjian. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan utama total quality management itu dalam pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berlanjut atau terus-menerus dan terpadu. Untuk mencapai tujuan yang ingin kita dapatkan, maka dengan mewujudkan atau menggunakan prinsip-prinsip memfokuskan pada pelanggan, meningkatkan kualitas pada proses, dan melibatkan semua komponen pendidikan, beberapa elemen pendukung untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan secara berlanjut, yaitu kepemimpinan pendidikan dan pelatihan, struktur pendukung, komunikasi, pengarahan, dan pengukuran. Untuk yang terakhir yaitu tujuan total quality management atau manajemen kualitas luar adalah
suatu strategi manajemen yang ditunjukkan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam sebuah organisasi. Sesuai dengan definisi dari ISO, Total Quality Management atau TQM adalah suatu pendekatan manajemen untuk suatu organisasi yang terpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan dalam jangka waktu yang panjang, untuk memuaskan suatu pelanggan serta memberikan keuntungan untuk semua anggota dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah masyarakat. Sedangkan konsep Hotel Quality Management menurut Edward Sellis sesungguhnya sudah cukup lama dirujuk dalam pengelolaan pendidikan di banyak negara. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia atau madrasah, sekolah Islam, pondok pesantren, perguruan tinggi Islam, dan lainnya. Akan tetapi selain ini penelitian tentang TQM dalam kaitannya dengan manajemen Islam masih amat panjang. Oleh karena itu, kajian terhadap TQM dari perspektif pendidikan Islam merupakan penelitian yang sangat penting dan strategis. Nah, sekian penjelasan mengenai manajemen mutu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.